Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianingsih Sururama dari kelas HES 6D. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah saya terima pada pembelajaran perkuliahan minggu lalu, yang dimana tentang mata kuliah teknik negosiasi dan mediasi. Yang pertama itu negosiasi. Negosiasi itu mementingkan kepentingan salah satu pihak saja, sedangkan mediasi dia mementingkan kepentingan dua belah pihak, yang dimana berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau biasa disebut dengan win-win solution. Tujuan dari negosiasi dan mediasi ini yaitu untuk menghindari proses beracara di peradilan. Lalu mediasi dan negosiasi ini dilakukan di luar pengadilan atau biasa disebut dengan non litigasi. Nah, biasanya mediasi itu banyak berhasil atau sukses jika dilakukan di dua tempat yang berbeda. Artinya kedua belah pihak itu dipisah dan di mediasi di dua tempat yang terpisah. Nah, kurang kurang efektif atau kurang berhasil jika dilakukan mediasi di satu tempat yang sama, karena pasti akan ada cekcok dan itu akan mempersulit proses mediasi. Lalu sengketa itu bentuknya putusan. Jadi jika kita bersengketa, nah di pengadilan itu dijatuhkan putusan. Nah, berbeda dengan permohonan. Jika permohonan itu menciptakan penetapan, jadi dia menetapkan. Lalu bentuk putusannya itu menetapkan. Lalu ada gugatan sederhana. Nah, gugatan sederhana ini atau di bawah 100 juta itu biasanya prosesnya itu 21 hari. Nah, dasar hukumnya itu ada di KUH Perdata di pasal 1851, 1855 dan pasal 1858. Lalu dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, di dalam pengadilan mediasi itu wajib. Jadi kalau sudah masuk dalam ranah pengadilan, sudah bersengketa, nah proses mediasi wajib untuk dilakukan. Nah, karakteristik dari mediasi itu sendiri, yang pertama dilakukan secara sukarela. Jadi mau di dalam ataupun di luar pengadilan, di luar pengadilan. Jadi kalau sudah mediasi berarti kedua belah pihak harus sukarela untuk melakukan mediasi tersebut. Lalu ada netral dan tidak memihak. Jadi untuk netral dan tidak memihak ini berarti untuk mediatornya. Jadi mediator tidak boleh memihak atau membela atau berada di pihak salah satu pihak. Nah, jadi mediator itu harus netral, tidak memihak antara pihak lainnya. Lalu ada rahasia. Jadi mediasi itu dilakukan secara rahasia atau konfidensial. Baru ada partisipasif. Lalu ada fleksibel. Nah, mediasi itu dilakukan dengan secara fleksibel. Contohnya kita bisa melakukan mediasi di kafe, di rumah atau dimanapun itu. Dia tempatnya fleksibel dan waktunya fleksibel. Berbeda jika sudah masuk ke dalam proses beracaranya di pengadilan. Lalu ada yang keenam itu mediasi itu lebih efisien, karena jika sudah masuk ke ranah pengadilan itu prosesnya sangat panjang dan sangat berbelit-belit. Jadi lebih efisien jika dilakukan mediasi di luar pengadilan atau sebelum masuk ke ranah pengadilan. Lalu mediasi juga menawarkan win-win solution yang tadi seperti saya sudah jelaskan, yang dimana mediasi itu tidak menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi menguntungkan dua belah pihak, yang dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi masing-masing pihak itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu peran dan fungsi dari mediator. Peran dari mediator itu yang pertama itu fasilitator. Lalu dia juga bisa mengarahkan proses mediasi. Lalu
dia berfungsi sebagai pendengar yang aktif. Jadi mediator itu harus bisa mendengar atau bisa tidak memilih-milih. Jadi dia harus mendengarkan kedua belah pihak ini, apa yang mereka inginkan. Lalu ada pembuka wawasan. Nah, pembuka wawasan berarti di sini mediator memberi pandangan bagaimana sebaiknya dan bagaimana seharusnya. Lalu sebagai pendorong kesepakatan. Jadi mediator juga harus sebagai pendorong kesepakatan. Jadi setiap mediasi harus diusahakan kedua belah pihak ini setuju dan mau berdamai. Lalu ada fungsi dari mediator. Yang pertama itu meminimalkan konflik. Jadi dia bisa meminimalkan konflik kayak seperti yang tadi sebelumnya tuh dijelaskan bahwa dimana mediasi dilakukan di dua tempat berbeda. Nah, itu untuk meminimalkan konflik. Jadi agar supaya konflik tidak semakin besar dan tidak semakin rumit. Lalu untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Lalu membantu menemukan solusi. Jadi mediator ini harus menemukan atau membantu menemukan solusi dari sengketa yang dilakukan kedua belah pihak atau yang sedang dialami kedua belah pihak dengan cara tadi mendengarkan, lalu berpikir apa yang bagus, apa yang baik, atau bernego-nego dengan kedua belah pihak baiknya bagaimana agar dapat diselesaikan sengketa ini. Lalu itu ada netralitas dan objektivitas dan menjaga kerahasiaan. Jadi untuk sebagai mediator itu wajib menjaga kerahasiaan, bukan kayak contohnya habis dari kan dua tempat berbeda melakukan mediasi. Contohnya dari tempat yang pertama dia habis melakukan mediasi dengan pihak satu, lalu sampai di pihak dua dia membeber-beberkan kayak tidak ingin, kayak apa yang dibilang dari pihak satu dia bilang ke pihak dua, tapi bukan berarti dalam kayak penawaran-penawaran, namun kayak memanas-manasi pihak kedua. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi rahasia dan tidak boleh ada yang tahu. Kayak makian atau apa sebagainya itu dapat merusak mediasi. Baik, itu dia penjelasan yang bisa saya berikan dari mata kuliah atau kelas yang saya terima minggu lalu. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.